Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini. Permenungan kita akan diambil dari Injil Yohanes bab 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan Sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, melalui bacaan Injil pada hari ini diperdengarkan kepada kita sekalian perihal Yesus berbelas kasih menyembuhkan orang sakit. Cerita yang menarik bahwa dikisahkan tadi, ada seorang sakit yang telah menderita selama 38 tahun. Kita bisa bayangkan betapa lamanya penderitaan yang harus dialaminya. Mungkin sepanjang hidupnya kecil kemungkinan ia merasa untuk dapat sembuh. Namun setiap hari ia setia menunggu di kolam Betesda dengan harapan bisa memperoleh kesembuhan. Ditampilkan kepada kita sekalian betapa Yesus hadir sebagai pribadi yang senantiasa berbelas kasihan. Ia hadir membawa keselamatan, menyembuhkan si sakit tadi. Apa yang sekiranya mustahil dalam kacamata dan pemikiran manusia, tetapi bagi Tuhan Allah tidak ada yang mustahil. Tentu apabila kita melihat peristiwa ini dari sudut pandang manusia, maka kita akan terheran-heran bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi. Tetapi sebagai orang beriman, cerita ini sungguh meneguhkan iman kita. Mungkin hari ini, entah hari-hari yang telah lalu,
Kita merasa bahwa hidup kita begitu berat. Pergumulan hidup kita tidak berkesudahan. Kita merasa seolah-olah Tuhan tidak memperhatikan kita. Tetapi melalui cerita ini kita disadarkan bahwa Tuhan telah menyiapkan rencana yang indah bagi kita, entah kapanpun waktunya akan tiba. Maka sebagai orang-orang beriman, sangat dibutuhkan bagi kita yang namanya pengharapan. Apakah kita sudah memiliki pengharapan yang penuh di dalam Tuhan? Di tengah segala situasi, kondisi kehidupan kita yang tidak menentu, apakah pengharapan ini senantiasa kita hidupi? Apakah kita sungguh menaruh pengharapan yang besar bahwa Tuhan senantiasa menyertai langkah hidup kita? Pengharapan sebagai orang beriman sungguh menjadi hal yang penting untuk dimiliki. Beriman tanpa disertai dengan pengharapan, maka kita akan sangat mudah menjadi kering, layu, bahkan mati dalam iman. Maka para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, sabda Tuhan yang boleh kita dengarkan, yang boleh kita renungkan pada hari ini, sungguh mengajak kita untuk bertumbuh menjadi pribadi yang percaya, pribadi yang bersabar di dalam pengharapan, serta menjadi pribadi yang senantiasa menyerahkan seluruh pesiaran hidupnya ke dalam tangan kasih penyelenggaraan Tuhan Allah. Maka dari itu, bersediakah kita mengerjakannya dalam terang iman akan Kristus Tuhan. Selamat beraktivitas, selamat merenungkan. Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.